Shalom teman-teman semua. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabar kalian selama masih di rumah aja? Baik, luar biasa. Ya, walaupun ibadah kita masih online seperti ini, tapi kita jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi tadi hingga saat ini Tuhan. Sehingga kami berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Para kita siapkan hati kita angkat pujian yang berikut ini. Bukan dengan kekuatan
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul di tempat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu saja semuanya baik-baik. Oke, firman Tuhan kali ini yaitu tentang temanya Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Gak usah kita baca, tapi di situ kita tahu bahwa ceritanya yaitu waktu Yesus di pantai Danau Genesaret, Yesus memberitakan firman Tuhan. Kemudian Yesus itu mengajak Simon ya untuk menyuruh untuk menolakkan perahu ke bagian yang dalam untuk menangkap ikan. Dan ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di sini kalau kita lihat, di ayat-ayat ini ada dua hal yang janggal. Dua hal yang tidak logis. Mengapa? Coba kita lihat pertama. Di situ Petrus itu lebih tahu ya tentang menjala ikan daripada Yesus. Maaf loh ya, waktu itu Yesus itu belum banyak yang tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Taunya mereka Yesus itu tukang kayu. Dan Petrus itu adalah orang yang seorang nelayan. Dia ahli dalam pernelayanan istilahnya begitu ya. Dalam menangkap ikan dia tahu waktu yang tepatnya kapan. Dia tahu kapan masa ikan itu banyak. Dan siang atau malam dia tahu. Tempat di mana ikan itu yang banyak itu di mana. Itu sudah tahu dia. Karena dia ahlinya ya. Tetapi kita lihat di situ tadi. Ketika Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Padahal kita tahu Yesus itu adalah seorang anak tukang kayu. Menyuruh ahli. Ahli ya, nelayan itu kan ahli menjala ikan. Tetapi Petrus itu luar biasa. Dia tetap bilang begini, malah bilang begini, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kata Petrus gini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus ini walaupun mungkin posisinya lebih tinggi karena dia lebih ahli, tetapi dia tetap mengatakan, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Di sini adalah kejanggalan pertama, yaitu seorang nelayan disuruh oleh seorang tukang kayu untuk menjala ikan. Kejanggalan yang kedua, kita lihat bahwa itu terjadi pada siang hari. Kita tahu bahwa Petrus tadi mengatakan bahwa setelah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya nelayan-nelayan itu biasanya menjala ikan itu pada malam hari. Karena malam hari ikan itu mudah ditangkap. Tetapi pada waktu itu Yesus mengatakan sudah siang karena mereka sudah pada pulang dari
danau itu, dari laut ya, itu kemudian mereka mendengarkan firman Tuhan dulu, setelah itu baru mereka berangkat untuk menjala ikan. Tetapi di sini kita lihat kejanggalan yaitu bahwa kejadiannya ini pada siang hari. Malam hari aja tidak mendapatkan ikan, apalagi siang hari. Secara logis, Petrus itu bisa menolak perintah Tuhan secara logis ya. Karena dia lebih tahu tentang menjala ikan. Namun Petrus itu tetap saja menuruti firman Tuhan. Dia tidak menolak, bahkan dia sesuai dengan perintah Tuhan bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Karena menuruti perintah Tuhan, Petrus memperoleh hasil tangkapan yang besar, yang banyak. Sampai-sampai jalannya itu robek. Bahkan kapal yang satunya, dari kapal temannya itu juga dimuati tangkapan ikan itu sampai hampir tenggelam. Ini artinya apa? Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mukjizatnya luar biasa. Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa kebuatan kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Maka kalau kita menurut perintah Tuhan, kalau kita menuruti apa yang dimau Tuhan, maka mukjizat besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sayangnya banyak anak Tuhan yang merasa lebih tahu, ya toh. Mereka mungkin karena lebih pinter, sehingga kadang-kadang aku aja bisa, gak usah mengandalkan Tuhan. Mungkin karena kaya, manusia itu sering merasa bahwa dia itu lebih tahu segalanya. Beda dengan Petrus ini, kita belajar sama Petrus. Petrus itu luar biasa, walaupun dia lebih tahu ya dalam hal dalam menjala ikan ya, tetapi ternyata dia menyerahkan pada Tuhan semuanya, percaya pada Tuhan, menurut pada Tuhan, diperintahkan Tuhan gitu, manut. Akhirnya dia mengalami suatu mukjizat yang luar biasa. Nah, Om Ibnu pernah membuat suatu pepatah ya, kata-kata mutiara lah, motivasi ya. Di Facebook bunyinya gini, jika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu, mengapa engkau sok tahu? Nah, kata-katanya begitu menggelitik, tapi ini benar ya. Terjadi pada kita semua, hampir pada kita semua. Kita itu sering sok tahu, padahal kita tahu bahwa Allah itu lebih tahu segalanya. Ya, jadi dari kisah ini kita belajar pada Petrus untuk kita tetap patuh terhadap apapun arahan Tuhan. Walaupun mungkin terlihat tidak masuk akal, karena Dialah Allah yang maha tahu. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu, Dialah yang menentukan arah hidup kita, dalam pelayanan kita dan sebagainya. Dialah yang mampu menjadikan hidup kita dan pelayanan kita berbuah. Jadi di sini hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, janganlah kita termasuk sekumpulan orang-orang yang sok tahu. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3b dikatakan, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Karena Allah itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dialah Allah yang maha tahu. Kita jangan jadi orang sok tahu. Tuhan yang menentukan hidup kita. Untuk itu mari sama-sama kita serahkan diri kita kepadanya. Kita serahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Karena Dia yang memimpin kita. Dia lebih tahu kebutuhan kita. Dia lebih tahu apa yang kita harus lakukan.
firman Tuhan tidak dipanjangkan. Di sini pesannya yaitu jangan terlalu sombong atau apapun yang kita punyai. Tapi kita semuanya serahkan pada Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Demikian firman Tuhan, tidak diperpanjangkan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Jika Engkau Tak Besertaku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oke, mari teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah berfirman bagi kami. Untuk kami Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ajarilah kami Tuhan seperti Petrus, yang tidak sombong, yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Dan kami pun percaya apa yang pernah terjadi pada Petrus akan terjadi pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan di dalam hati kami, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan menguatkan firman ini sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.